Nah, guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap kondisi energi kamu dan kondisi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan. Oke Wageng, kali ini, pagi hari ini, saya masih ingin mengarah terhadap kondisi manusia tersebut. Apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini ketika diri saya mengarahkan terhadap kondisi batinnya? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap pola pemikiran kamu. Semuanya saya serahkan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan mengarah terhadap topik yang saya katakan tadi, atau memang posisi energi kamu yang masih lebih dominan terhadap kartu yang ada di depan saya ini? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan mengisyaratkan dan berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini saya rasa masih menerima yang namanya kemanipulatifan ataupun suatu pertengkaran dari salah seorang, dari salah satu seseorang, yang dimana seseorang ini seakan-akan ingin kembali, tetapi kembalinya seseorang tersebut bukan memberikan suatu koneksi secara tulus. Kalau saya mencoba untuk bergeser sedikit dan mengarah terhadap pihak lain, serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, munculnya kartu yang saya pegang ini memberikan suatu gambaran, yang dimana gambaran itu
letaknya di dalam kondisi batin. Kondisi batin yang secara tidak langsung merasa seperti tidak terima, tetapi batin tersebut sudah terlanjur untuk meninggalkan. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap kondisi energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap kondisi energi manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap kondisi energi kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Sekali lagi, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap diri kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap kondisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun sisi batin yang kamu miliki, saya ingin bertanya, apakah untuk saat ini masih ada seseorang yang telah memanipulatif kamu atau mengarah terhadap diri kamu, di mana ketika seseorang ini memberikan sesuatu hal terhadap diri kamu, seakan-akan kondisi energi yang kamu miliki bertolak belakang. Pertanyaan selanjutnya, apakah untuk saat ini situasi perasaan kamu bergejolak terhadap kondisi batin kamu? Kedua pertanyaan yang saya berikan tadi, cukup kamu yang menjawab dan cukup kamu yang meresponnya sendiri. Tanpa kamu memberikan suatu respon atau jawaban dari kedua pertanyaan yang saya lontarkan tadi, kartu yang saya pegang ini sudah cukup jelas bagi saya untuk mewakili dan memberikan suatu gambaran dari kedua pertanyaan saya tadi. Kenapa mewakili dari kedua pertanyaan saya tadi? Bisa saja untuk saat ini ada seseorang yang belum mampu untuk menganggap suatu keputusan yang kamu berikan terselesaikan bagi dia. Sekali lagi, ada seseorang yang menganggap keputusan yang kamu berikan terhadap diri dia atau diri seseorang itu masih saja dianggap belum 100% selesai. Mungkin bagi diri kamu sudah selesai, tetapi bagi diri dia belum selesai. Kenapa? Kartu ini seakan-akan menandakan diri dia selalu saja ingin mengarah terhadap diri kamu, selalu saja memberikan diri kamu suatu komunikasi, dan selalu saja ingin mencari tahu bagaimana kondisi diri kamu. Secara tidak langsung, apabila ada seseorang yang masih mengarah terhadap diri kamu, yang selalu memberikan diri kamu suatu komunikasi, bagi saya komunikasi itu mewakili dari kondisi batin yang benar-benar sedang tersiksa. Kenapa saya mengatakan sedang tersiksa? Dia yang mengubah, dia yang melepaskan, dia yang menyakiti, tetapi tidak terima. Seharusnya dengan dia mengakhiri, melepaskan, atau mengubah,
Seharusnya diri dia bisa menikmati kehidupan di luaran sana. Tetapi kebalikannya, ketika diri dia menikmati kehidupan di luaran sana, justru apa yang dia nikmati membuat diri dia tidak seimbang. Apa yang dia nikmati di luaran sana justru mengarahkan kondisi batin dia membandingkan diri kamu dengan berbagai pihak di luaran sana. Dekariot, hitam dengan putih, putih dengan hitam. Sudah mengambil satu keputusan hanya demi kesenangan, tetapi keputusan itu membalikkan kondisi batin yang dia miliki. Atau jangan-jangan seseorang yang sudah melepaskan kamu, seseorang yang telah mengabaikan diri kamu, kembali lagi terhadap diri kamu, di mana kembalinya seseorang itu dalam kondisi terpuruk, dalam kondisi sakit-sakitan, dalam kondisi yang benar-benar sudah terjatuh. Saya rasa kalau memang diri kamu masih mengharapkan manusia itu dan manusia itu dalam kondisi yang sakit-sakitan, saya salut melihat diri kamu. Saya tidak bisa berkata apa-apa. Bukan dalam arti saya mau menyudutkan diri kamu, bukan dalam arti saya mau menyalahkan diri kamu. Tetapi perlu kamu ketahui, seseorang kalau sudah mengabaikan sesuatu, kembali dengan kondisi keterpurukan, itu hampir sama membuat seseorang tersebut seakan-akan menganggap diri dia adalah raja. Kenapa? Karena diri dia akan berpikiran, dengan kondisi seperti ini saja saya bisa dimaafkan. Itu dia pakai. Belum sebanding kalau dia kembali dengan kondisi yang sakit-sakitan, belum sebanding dengan apa yang dia berikan terhadap diri kamu ketika harga diri kamu diinjak-injak. Saya tidak menyarankan diri kamu untuk tidak memperdulikan seseorang apabila kembali dengan kondisi yang sakit-sakitan. Tetapi perlu kamu ketahui, di balik dari kembalinya diri dia, apa tujuannya? Apa dia menginginkan diri kamu untuk merawat? Apa dia menginginkan diri kamu agar diri kamu memberikan lagi keseimbangan? Sekali, dua kali, tiga kali mungkin masih bisa ditolerin. Tetapi untuk kesekian kali, tidak mungkin, wak geng. Semua saya serahkan terhadap pola pemikiran kamu. Mari berpikiran logika. Ini kartu Dekariot, kartu yang mengharuskan saya untuk mengatakan perkataan itu. Hitam dengan putih, putih dengan hitam. Dia yang mengubah, kamu datang untuk merawat dia yang sakit-sakitan. Dia yang melepaskan kamu, kamu datang sebagai superhero. Di mana? Di mana? Saya bukan untuk bermaksud menarik kondisi sakit hati kamu agar kondisi sakit hati kamu itu kamu buka kembali, tidak. Tetapi mari berpikiran logika. Apa alasannya diri dia kembali? Apa pihak ketiganya membuang dia? Apa orang yang memberikan diri dia suatu doktrin atau pencucian otak tidak bertanggung jawab atas doktrin itu? Seharusnya biarkan saja agar diri dia merasakan seperti apa yang kamu rasakan. Lihat bagaimana, apakah diri dia benar-benar berubah atau memang tidak. Jangan pula ketika diri kamu sudah
mengarah terhadap diri dia, di mana diri dia memohon terhadap diri kamu dalam kondisi yang terpuruk, dalam kondisi yang sakit-sakitan, kamu ditipu kembali, kamu dimanfaatkan kembali, kamu dimanipulatif kembali. Bagaimana mungkin seseorang yang memiliki atau menyembunyikan berbagai kebusukan, walaupun kebusukan itu sudah diketahui dan sudah meminta maaf, bagaimana mungkin bisa berubah? Mungkin bisa berubah, tetapi pelajaran pertama itu menjadi pembelajaran untuk kedua, ketiga, dan keempat. Tidak akan mungkin, Wak Geng, sesuatu hal yang sudah hancur bisa diperbaiki dengan ketulusan. Apapun kondisinya, tidak akan mungkin bisa diperbaiki dengan ketulusan. Kenapa? Karena sudah terlanjur memperjuangkan dengan ketulusan. Perjuangan itu tidak dianggap dan perjuangan itu malah diinjak. Itu dia. Sekali-sekali bisa kita harus berbuat egois agar menunjukkan terhadap pihak lain kita tidak bisa untuk diinjak. Ingat, saya tidak memberikan diri kamu suatu sugesti terhadap perkataan saya. Semua tergantung bagaimana tindakan kamu dan semua tergantung bagaimana pola pemikiran kamu. Ya, kalau menurut diri kamu masih ingin bertahan, masih ingin berharap, dan masih ingin kembali terhadap seseorang yang telah mengabaikan diri kamu, itu suatu keputusan yang baik. Suatu keputusan yang baik, Wak. Pertahankan, doakan agar diri dia berubah. Tetapi ketika diri kamu mengharapkan hal itu, seimbangkan antara perasaan dengan logika. Jangan kamu utamakan perasaan kamu. Karena kartu The Chariot ini bisa saja berbicara terhadap diri kamu dari nilai negatif. Dari nilai negatif, kamu akan terjebak di dalam lubang yang sudah kamu tutup dan kamu buka kembali. Itu dia, Wak Geng. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu 9 pedang. 9 pedang yang mengarah terhadap seseorang. Kalau saya mengambil satu pedang dari ke-9 pedang tersebut, satu pedang yang saya ambil tadi seakan-akan menggambarkan situasi energi kamu. Sebenarnya diri kamu sudah menyesal untuk menerima manusia itu kembali. Sebenarnya diri kamu sudah malas untuk merespon komunikasi terhadap manusia tersebut. Sebenarnya diri kamu, kalaupun diri kamu ingin membantu manusia tersebut, saya rasa itu karena unsur kasihan. Dan saya rasa kalau diri kamu masih dipertemukan terhadap manusia itu, sengaja ataupun tidak sengaja, itu karena memang diri kamu merasa ada sesuatu hal yang harus dia berikan. Atau dalam arti, kamu kasihan, tidak tega. Itu dia, awalnya. Penyesalan yang begitu sangat mendalam membuat diri kamu kasihan, bukan ketulusan. Itu dia. Kalau saya mengarahkan munculnya 9 pedang ini terhadap kondisi energi kamu, baru sekarang menyesal, baru sekarang memperbaiki, baru sekarang meminta maaf, baru sekarang menginginkan kesempatan dari diri kamu. Dulu kemana? Ketika kehidupan dia kacau, dia baru minta maaf. Ketika diri dia enak-enakan, dia menyombongkan diri terhadap berbagai pihak di sana. Bahkan mental kamu dihancurkan oleh ini manusia.
Wow, luar biasa tidak? Pergi dengan menghancurkan, kembali dengan sakit-sakitan. Wow, berarti wak geng, kalau saya mengatakan ini manusia hampir sama dengan saya kurang mengerti kalau saya berbicara hal negatif untuk saat ini. Terlalu banyak hal negatif itu yang saya lihat dari kondisi energi diri dia kalau saya menarik untuk saat ini. Tetapi saya mengatakan terhadap diri kamu, dari kedua kartu yang saya pegang ini, dibalik dari diri dia mengabaikan diri kamu, batin dia tersiksa, batin dia menangis. Itu saja, Wak Geng. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu 6 koin. Di mana kemunculan kartu ketiga ini lebih dominan mengarah terhadap kondisi keuangan dan lebih dominan mengarah terhadap kondisi perasaan. Kalau saya menarik dari kondisi perasaan, dia yang melepaskan, dia yang menggantungkan diri kamu, tetapi diri dia yang menyesal. Dia yang menyakiti diri kamu, dia yang memainkan kamu, dia yang mempermainkan kamu, tetapi kondisi batin dia kacau. Serba salah sepertinya Wak Geng ya. Saya mau mengatakan A, seakan-akan energi diri dia memberikan gambaran terhadap munculnya kartu ini. Tidak mengerti saya, Wak Geng. Sekuat apapun diri saya untuk menarik kondisi energi manusia tersebut, semuanya tertuang di dalam kartu yang saya pegang ini. Ini dia. Hobi menggantung, hobi pergi tanpa ada kejelasan, tetapi hobi kembali. Sebenarnya diri kamu itu berpasangan sama manusia atau dajjal. Nah, saya tidak tahu ini, Wak Geng. Entah kenapa kali ini saya mau memberikan video ini seperti antara ikhlas dan tidak ikhlas. Karena koneksi energi yang saya miliki terkoneksi sama diri dia. Seakan-akan ini manusia menginginkan bantuan, tetapi kondisinya sudah terpuruk. Ini dia. Keluarnya kartu Six of Pentacles ini, sepertinya ada seseorang yang telah menipu kamu atau memanfaatkan kamu dari kondisi keuangan. Atau ada seseorang yang telah melakukan hutang piutang terhadap diri kamu. Atau ada seseorang yang telah menjanjikan diri kamu untuk membeli aset kamu. Atau ada seseorang yang menjanjikan diri kamu untuk menjalin suatu hubungan bisnis. Saya rasa kamu harus bertindak tegas. Saya rasa diri kamu harus berpikiran cerdas. Karena untuk saat ini sepertinya kamu masih digantung terhadap perkataan saya tadi yang mengarah terhadap hutang piutang, pekerjaan, dan bisnis. Kamu yang harus bersikap tegas. Kalau kamu tidak bersikap tegas, yang seharusnya menjadi bagian kamu, justru tidak menjadi bagian kamu. Karena seakan-akan sepertinya diri kamu sedang dipermainkan juga ini. Sedang digantung. Tidak ada kejelasan. Memberikan harapan-harapan seperti pasir. Tahu nggak pasir? Orang Medan bilang pasir. Itu dia Wak. Peribahasa orang Medan bilang, kalau orang selalu memberikan harapan-harapan terhadap orang lain, pasir itu semua. Omong kosong. Orang Medan bilang pasir.
Itu dia Wak geng. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul 8 pedang. 9 pedang, 8 pedang, 8 pedang, 9 pedang, sama-sama kartu pedang. Dan di mana kedua kartu yang saya angkat ini, dia mendapatkan tekanan dari orang lain di luaran sana. Tekanan. Secara tidak langsung, tekanan itu sudah memberikan dampak negatif terhadap diri dia agar diri dia pulang dengan kondisi terjatuh. Tekanan itu secara tidak langsung, kalaupun diri dia masih menikmati kesenangan dan tidak kunjung pulang terhadap diri kamu, saya rasa kesenangan yang dia nikmati terhadap berbagai pihak di luaran sana, itu hanya sekedar ajas manfaat. Karena diri dia memiliki keseimbangan, kestabilan. Di luar dari keseimbangan atau kestabilan itu, tidak akan mungkin manusia ini diprioritaskan. Keempat kartu yang saya pegang ini ada dua arti, Wak geng. Arti pertama, mengarah terhadap diri kamu dalam kondisi terjatuh, masih menikmati kesenangan, tetapi kesenangan itu secara tidak langsung dia sadari, tetapi pura-pura tidak menyadari. Dia menyadari kesenangan itu sudah memberikan diri dia dampak negatif, tetapi dia pura-pura tidak menyadari. Karena dia masih membutuhkan sentuhan kulit dari pihak ketiga. Masih membutuhkan kulit pihak ketiga. Kita lihat kartu terakhir. Muncul 5 tongkat. 5 cawan, 5 tongkat, 5 piagam, 5-5 lah Wak geng. Bla bla bla. Capek saya. Kalau selalu ingin membahas manusia itu, saya menjadi ibaratnya bumerang bagi diri saya. Ingin membongkar kebusukan dia, ingin memberikan suatu penjelasan terhadap sifat dan karakter dia. Saya yang diteror. Sebenarnya gampang, seperti yang kemarin saya ceritakan sama teman-teman, untuk membalikkan kondisi seseorang yang meneror saya, gampang bagi saya. Tetapi niat saya tidak ada ke situ. Percuma antara pihak ketiga dengan manusia yang sama-sama memiliki sifat dan karakter seperti orang yang tidak memiliki pendidikan, lebih baik diabaikan daripada melayani. Saya berbicara seperti ini Wak geng, bukan dalam arti curhat, tetapi ingin memberitahukan itulah karakter atau sifat dari perusak hubungan orang dan dari orang yang menginginkan kesenangan. Merasa paling dibenarkan dan merasa tidak mau disalahkan, padahal perbuatannya sudah jelas-jelas salah. Itu dia. Kemunculan kartu terakhir ini menggambarkan situasi diri dia. Secara keuangan, cepat atau lambat, keuangan itu akan terkuras habis. Jadi untuk saat ini, dengan kemunculan kartu ketiga, kartu terakhir, jangan kamu harapkan diri dia untuk kembali. Karena ketika diri kamu mengharapkan manusia itu untuk kembali, kondisi diri dia sudah tidak sama dengan diri dia mengabaikan diri kamu. Oke Wak geng? Perlu pertimbangan, perhitungkan, cerdas, bijak kalau diri kamu mendapatkan komunikasi dari manusia itu. Ingat, saya tidak memberikan diri kamu suatu sugesti. Semua saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu. Kamu yang menentukan, kamu yang membuat, dan kamu yang memberikan keputusan. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.